duduk boleh. Posisikan badannya yang enak. Ustazah mau ajak kalian bergerak. Siap? Ini sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Ustazah hanya mengulang saja. Yuk, kita lakukan sama-sama. Angkat tangannya. Yang sebelah kanan tunjuk angka 1. Coba Ustazah mau cek. Itu Mas Bilal, ayo Mas Bilal. Mas Azmi, Mas Nako, Mbak Rara. Ya, tangan kanan menunjuk ke atas, angka 1 ya. Seperti ini. Let's go Mas Danis, Mas Kayen, Mbak Nela ya. Tangan kirinya angka 5. Siapa yang sudah pernah? Pasti sudah ini. Yang rajin ikut Zoom pasti sudah pernah. Nah ini kita akan pindahkan secara bergantian. Ini yang kanan kan 1. Habis itu kita pindahkan yang kiri jadi 1, ini jadi 5. Jadi yang dipindahkan adalah jari satunya dulu. Oke, siap ya? Mbak Alquila sudah gini-gini. Baiklah, karena sudah tahu, sudah bisa, langsung kita kasih level yang tinggi ya. Langsung cepat ya. Atau pelan dulu. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Hap, 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 hap. Ayo Mas Iqbal. Hap, hap, hap. Ganti sekarang. Yang kiri. Sorry, yang kanan di bawah menggenggam. Yang di atas seperti ini. Ayo, kita pindahkan ke atas dan ke bawah ya. Hap, 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 pindah ya. Hap, hap. Bisa ya, gampang kan? Kita tambah lagi yang ketiga. Yang ketiga dari 4 di sebelah kiri. Terus pistolnya ada di sebelah kanan seperti ini. Kita pindahkan kanan dan kiri secara bergantian. Yuk, siap? 1, 2, 3, mulai. Hap, 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 hap. Mas Salman. Hap. Mas Fadian. Hap. Oke, bisa ya. Kita gabung semuanya ya. Mulai dari awal yang 1 tadi, terus gini. Kemudian oke, siap? 1, 2, 3, ikutin Ustazah. Hap. Ayo ganti posisi. Ganti posisi lagi. 4 ya, bukan 5 ya. Ayo Mas Bintang, Mas Abian, Mas Rafa, Mbak Freya. Yeay, sip. Gimana? Sudah melek? Sudah melek? Sudah terbuka lebar matanya? Oke. Sudah siap buat odor? Acungkan jempolnya kalau sudah siap. Mana suaramu? Are you ready? Oke ya. Aku. Kita akan mulai. Ustazah punya aku kok kayak gini. Opening dari Ustadz-Ustadzah yang keren ini. Siap? Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarat, sudah ganti kostum Ustadz Ustada. Oke, ya. Mau kemana ini Abah? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kok pakai apron. Iya. Iya, mau kemana ini ayo? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ya, kita berdua mau kemana ini? Pasti sudah tahu semua ini. Coba kita intip dulu kostumnya kakak-kakak hebat ya Abah. Coba silakan berdiri, tunjukkan kostum kebanggaan kita. Baju outdoor Sekolah Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya. Silakan berdiri, Ustazah mau sapa-sapa dulu. Ya, hai Mas Uga, hai Mas Alan. Ya, mana topinya ayo. Mas Alik sudah siap, mantap. Mas Alan semangat. Amira, ya. ada Rashid, Rashid, mana Rashid? Wah, wajahmu Rashid. Iya, Mbak Olive, hai Mbak Olive, senyum boleh dong. Iya. Mbak Naila, senyum dikit. Ada Olive. Ada Zidan, ada Mas Nako, ada Atika, ada Mbak Nadifa. Senyum ya yang disapa ya. Ini di potret-potret ini sama Ustadz Ustada. Oke. Ada Mbak Nisa, ada Mas Iqbal. Hai. Oke. Ada Aila, ada Mas ada Kayen. Alia, ada Mbak Aguila. Oke. Ada siapa lagi Ustadz? Alea, ada Mbak Mela, ada Radit, Raditnya ada 2. Ada Mbak Almira, ada Mbak Kayen, Naura, ada Mas Biantara Bagas, ya. Ada Fatian, ada Ani. Ada siapa lagi Ustaz? Ada Atta. Banyak sekali, ada 100 lebih, 125 peserta. Keren. Alhamdulillah sudah nyalakan kameranya semuanya. Ya, kalian memang hebat. Ya, kakak hebat semuanya. Hari ini kita akan outdoor, Abah. Outdoor ya. Kemana ya? Ke Republik Telo. Ya, kalian tahu Telo enggak? Bahasa ya. Kalau di Surabaya biasanya namanya apa ya? Depannya coba kita cari ya. Kita cari kakak hebat yang tahu apa ya nama apa ya bahasa dari Indonesianya? Telo. Boleh dong Ustada di ini. Siapa yang tahu bahasa Indonesianya telo? Siapa yang tahu ya, coba. Ya, kita masih dicari. Ayo, sambil kalian berpikir ya, cari tahu apa ya telo. Apa gitu. ya bahasa Indonesianya? Ya. Telo itu ya. Coba, boleh satu cowok, Ustaz. Ya. Ya. Hai Mas Wisnu. Kau terpilih. Ya, selamat Anda terpilih. Kasih senyum dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Apakah kamu tahu apa itu telo? Apa itu telo? Bahasa Indonesianya adalah ubi. Oh, Pernah makan ubi? Pernah. Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Enak. Ubi warnanya apa? Ubi. Ayo warnanya apa? Ya? Orange. Orange. Oh iya. Ada banyak macamnya ya Ustaz? Ada banyak. Ada yang lagi. orange. Itu Ada namanya. yang apa lagi? Ada yang apa lagi Mas Wisnu? Ungu. Ya. Iya. Ada apa lagi? Kuning. 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 Terus ada lagi? Sudah. Ya. Ada lagi yang warnanya putih ya, Putih Bang? juga ada. Iya. Ya, putih. Oke, thank you Mas Wisnu. Iya, itu tadi adalah jenis-jenis dari ubi yang sudah disebutkan sama Mas Wisnu warnanya ya. Tapi kalau namanya apa ya, Bah? Kalau kuning apa, Abah? Ubi kuning. Ubi kuning ya. Ubi Cilembu ya. Ubi Cilembu. Oh iya. Pernah dengar Cilembu ya anak-anak ya? Pernah? Itu enak itu kalau dibakar. Oh iya. Ya, hari ini kita nggak jauh-jauh dari makanan itu kakak hebat. Ternyata nggak hanya sekedar dijadikan makanan
langsung dikukus terus dimakan, Abah. Ya, Ternyata, tidak itu saja. Iya, ternyata banyak sekali. Iya. Indonesia sangat kaya sekali loh, Kaya. Kakak hebat. Kita harus bangga. Bangga terhadap Indonesia. Iya, sekali tancepin sudah langsung tumbuh. Itulah iya. tanah air kita. Oh iya. Siapakah Ustazah yang menciptakan ubi? Siapa ayo? Ayo, siapa? Teriakan dari sana. Siapa yang menciptakan ubi, Kakak hebat? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah betul Subhanahu wa ya. Ta'ala, Dalam Ustaz. ya ternyata Allah menciptakan ubi. Kira-kira ubi itu tumbuhnya di dalam tanah apa di atas tanah ya, Nana? Ayo di mana siapa yang Ya. tahu? Ada yang kasih kode gini-gini, Ustaz. Nah, di atas tanah Di atas atau di tanah dalam atau di tanah bawah? ya? Oh. Namanya penjelasan tentang proses menanam, guys. Itu ada Ibnu Hayyan, Aki 2 siapa ya? Boleh Ustaz, bebas dipilih salah satu anak. Sini tambahin. Hai Ya. Kak Olive, hai cantik. Tapi kebanggaanmu mana? Iya dia terpesona. Di lemari. Oh, Wow. pakai juga dong. Ini sudah kece nih, sudah pakai apron, sudah pakai apa ini ya? Topi, koki. Kopi-koki. Olive, ini Ustadz Kodi mau tanya. Nyalakan dulu sayang. Dinyalakan. Kamu tahu telo atau ubi jalar? Ubi jalar itu ditaneminnya di mana ya? Berduanya di atas atau di bawah tanah? Di bawah. Di bawah. Ya. Wah, berarti tahu ini Ustadz. Kakak Iya. hebat sudah nggak asing lagi. Iya, betul ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya, Anak. Di dalam tanah pun bisa tumbuh ubi ternyata ya. Ya, wajiblah kita bersyukur. Makanya kalau waktunya berdoa, silakan duduk yang manis, baca dengan sungguh-sungguh. Sungguh, ya. Itu sebagai bentuk rasa Rasa syukur syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Subhanahu taala. Ya. Ya. Baik, Nah, karena sudah mau siang ini ya, biar tidak terbuang waktunya banyak. Ada mau akan coba menghubungi yang ada di sana yang ya. coba kita lihat di layar kalian itu pasti ada yang sudah mengintip. Coba kita lihat ya, Iya, boleh. coba kita Yuk lihat. galerinya Ustaz. Ayo coba. Yang pakai laptop pasti tahu ini. Coba di situ ada yang sudah mulai join tapi di tempat lain loh. Coba ya, penasaran ya ini. Ayo coba kita cari. Sudah Ada. muncul apa belum ya? Ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol tentang ubi ya, Nana ya. Ya. Woi, ternyata masih ada di perjalanan kayaknya Oke. ya. Nah. Oh iya. Oh gitu. Coba. Oke, karena sudah siap semuanya, sudah disiapkan sejak kemarin, Abah. Oke ya. Ya, bahkan tadi pagi Ustadz Ustadzah sudah ada yang berangkat ke lokasi pagi-pagi waktu kalian masih tidur, belum mandi, masih muap-muap. Ayo bangun, mamanya sudah berteriak semuanya kalian. Oh, cek dulu. Iya. Gimana sih kok jauh sekali, nanti ada penjelasannya ya. Iya. Kita Monitor, Ustazah Putri. Cek. Itu suaranya siapa ya? Ayo, ada yang kenal suaranya siapa itu tadi yang masuk? Sudah tahu itu suaranya. pasti ada yang monitor. Ya, cek gitu ya. Oke, sip, sudah masuk Ustazah suaranya. Yes, oke. Itu tandanya sudah mau ditayangkan untuk kalian. Baik, biar mempersingkat waktu, mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan, siapkan pensil, buku tulis, penghapus, dan semua alat tulismu. Iya. Pastikan pandangan kalian terus berada di layar HP ataupun apa?
PC kalian atau laptop ya, karena kita hari ini mau cari ilmu yang baru. Selamat menyaksikan. Cek dong. Itulah tadi cuplikan ya, cuplikan yang cukup
Apa Ustadz? Fenomenal. Iya. Ya. Semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita, bangsa Indonesia yang cukup kaya raya. Betul sekali. Mulai dari di atas tanah dimunculkan buah-buahan dan sayur-sayuran sampai yang di bawahnya tanah juga masih ada. Bahkan di dasar laut juga ada. Di tengah-tengah laut pun ada. Wah, keren sekali ya negara kita. Berarti negara kita ini kaya raya ya. Tapi entah mereka kan mungkin masih menikmati hasil kekayaan kita dan bagaimana cara kita ngolah Komunikasi gimana sih? dan sumber pangan. Mari langsung kita coba cek-cek dulu nih ke Ustazah. Siapa ya yang cantik di sana? Coba dong. Kita cari dulu. Bagaimana cara mengolah sumber alam ini ya? Halo Ustazah Ima. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya Ustazah? Wabarakatuh, sip, mantap. Ya, Ustazah Ima. Di sana ada Ya, Ustazah Putri. Sudah enggak sabar, kakak hebat semuanya. Iya, menunggu bagaimana. Hai teman-teman, bertemu lagi denganku Adam di channel ini dan Ya, di kesempatan video kali biar ini, mempersingkat aku akan waktu, share kepada kalian langsung yang saja melihat kita serahkan waktunya ke Ustazah Ima ini ya. Dipersilakan. Ustazah Ima dulu. Oke, terima kasih Ustazah Putri dan Ustaz Qadir. Tadi sudah diputarkan video tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, salah satu sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola adalah ketela. Ya, nah. Ustazah Ima sekarang ada di mana ya? Ini dia. Nah, sekarang Ustazah berada di Republik Telo. Republik Telo adalah salah satu perusahaan mengelola ketela menjadi berbagai produk. Salah satunya yang sangat terkenal adalah bakpao telo. Ya, jadi ketela itu bisa dikelola menjadi banyak sekali makanan. Ada bakpao telo, ada nugget telo, ada es krim, ada mie, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu, setelah ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatannya, ya. Mulai dari nanti mengaduk tepungnya, terus mengukusnya. Nah, tapi sebelum ke sana, kita akan kemana ya? Kita akan pergi untuk mengambil ketelanya. Ya, di mana? Ini setelah ini kita terhubung oleh Ustazah Mega, yang sudah siap di sana, ya. Kita cek dulu ya, Ustazah Mega. Ustazah Mega, Ustaz Taufik. Halo. Oke, sudah siap Ustazah Mega? Sudah masuk Ustazah suaranya. Oke, sip. Ya, sudah keluar Ustazah. Setelah ini, ya, kita akan dijelaskan tentang tanaman ketela oleh siapa yang ada di sana. Nah, ada narasumbernya di sana ya. Oleh karena itu, silakan Ustazah Mega. Oke, sudah? Siap semua? Oke. Dengar suara saya dengan jelas? Dengar Ustazah? Sudah jelas sekali Ustazah. Silakan. Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ustazah sekarang berada di ladang. Ladangnya luas sekali. Tentunya. Nah, kalau sempit namanya kebun. Oke, nah di sini kebetulan sudah dijelaskan sama Ustazah Ima tadi bahwa kita sedang berada di pabrik pembuatan bakpao telo. Nah, ditemani oleh staf ahli dari perusahaan
Bakpao teleporting itu sendiri. Siapakah beliau? Cet! Kita geser kameranya ke jeng 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 jeng. Oke. Nah, oke, di sini Ustazah sudah ditemani oleh Bapak Irfan, betul ya? Oke, monggo dipasang dulu. Monggo dipasang dulu. Oke. Jadi ini kan dihubung ke aku. Terus setelah ini akan dijelaskan langsung oleh Bapak Irfan. Monggo, Bapak Irfan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Kak Irfan, ya, yang akan mendampingi adik-adik semuanya. Kebetulan saya ada di sini dan adik-adik di sana, ya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, selain itu juga, ya, perlu kakak jelaskan di sini bahwasanya tidak hanya kita menjaga kesehatan saja, ya, tapi juga perlu, ya, butuh apa saja yang membuat kita sehat, ya. Nah, selain itu juga, ya, kami jelaskan juga bagaimana sih sebetulnya proses, ya, tentang pembuatan produk-produk olahan yang berbahan baku dari telo atau bijalar, ya. Tentunya adik-adik di sini, ya, sudah mengenal untuk bakpao telo, ya, mungkin sudah pernah, ya, melihat sendiri produk kita, ya, ada bakpao telo, kemudian ada bakpia telo, ya, ada brownies telo, terus kemudian masih banyak yang lain juga olahan-olahan kita. Nah, supaya lebih tahu dan jelas asal muasalnya dari bahan baku ini, ya, kita lihat di sini ada Pak Dasim. Nah, Pak Dasim ini adalah seorang petani sudah lama dengan kami, ya. Pak Dasim di sini mulai persiapan bagaimana cara pembudidayaan atau menanam telo. Nah, mengapa kita memilih telo? Nah, perusahaan ini didirikan oleh almarhum Bapak Insinyur Unggul Abinowo. Nah, Pak Unggul ini itu adalah seorang remaja waktu itu. Masih, ya, kelas 2 SMA, ya, sekitar tahun 70-an itu. Beliau ini sudah mempunyai minat, ya, bukan bakat. Nah, minat inilah yang sebetulnya menjadikan kita, ya, itu semakin bersemangat untuk memberikan suatu pencapaian. Nah, kalau misalnya adik-adik nih, ya, adik-adik kan player, apapun itu, online, game online, PUBG, atau Free Fire, atau Mobile Legends. Nah, Pak Unggul ini adalah sosok player, dan kebetulan memilih hero. Nah, mungkin adik-adik punya hero macam-macam lah, ya kan? Nggak usah kakak sebutkan lah, pasti udah banyak. Nah, kebetulan hero ini yang dipilih oleh Pak Unggul adalah telo. Kenapa kok memilih telo? Nah, karena telo ini ibaratkan adalah suatu hero yang OP. Nah, adik-adik pasti tahu lah kepanjangannya OP. Apa itu OP, ya? Overpower tentunya. Kenapa kok disebut overpower? Nah, di sini Kak Irfan akan menjelaskan yang menjadikan overpower. Pertama, kandungan dari telo, ya, apapun jenis telonya, ya, ada yang warna kuning, ada yang berwarna putih ataupun ungu. Nah, tetap telo adalah overpower. Nomor 1, dia mempunyai vitamin A yang perbandingannya vitamin A dengan wortel, ya, kita tahu wortel lah banyak mengandung vitamin A juga. Tetapi telo mempunyai 4 kali lipat lebih banyak daripada wortel. Nah, salah satunya itu. Terus yang lain-lainnya, ya, mengandung oksidan yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ada B1, B kompleks, dan masih banyak yang lain. Tentunya adik-adik sudah bisa menggunakan gadget. Nah, handphone bisa digunakan untuk
cari segala informasi tentang apa yang dimaksud dengan overpower dari telo ini. Silakan nanti adik-adik bisa browsing sendiri ya. Ketik aja manfaat ubi jalar atau telo. Nah, pasti semuanya akan bertemu di situ. Dan itu sudah diakui dunia. Jadi ibaratkan kita main Mobile Legends. Kita memilih salah satu. Tentunya dia punya skill. Ya, skill. Apapun itu ada dimainkan. Pasti berkeinginan, waduh, biar menarik, ya. Hero saya mau saya kasih skin. Nah, disitulah letak perusahaan ini membuat skin berupa bakpo telo, bakpia telo, brownies telo, strudel telo, bahkan mie telo. Nah, ibaratkan kalau sudah mempunyai skin, pasti akan menarik. Ya, banyak yang tertarik. Waduh, apalagi nih? Lagi bikin skin apa ini? Telo ini ya. Nah, perusahaan kami di sini membuat skin. Nah, tentunya, bentar kakak carikan telo. Nah, ini adik-adik. Adik-adik bisa lihat. Hero. Ini adalah hero yang dipilih perusahaan kita. Skinnya kurang menarik. Meskipun makasih Pak Dasim. Nah, skinnya, tampak luarnya kurang menarik, ya. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar, alah telo, nggak begitu menarik lah. Tapi sebetulnya skill disinilah yang OP, overpower. Jadi kalau ibaratkan adik-adik ya, mengkonsumsi atau memainkan hero ini, memanfaatkan hero ini secara terus-menerus, maka adik-adik semuanya akan tahu seberapa hebatnya dari hero ini. Kita tahu hero-hero yang lain lah ya, semacam ini ya. Ada singkong, dan ada umbi-umbian yang lain. Dan terutama yang setiap hari kita pasti konsumsi. Apa itu? Nasi. Yang berasal dari, betul, beras. Nah, itu juga hero. Sama, setiap hari kita ya makan hero nasi. Tetapi kita lupa bahwasanya kita ada hero yang OP, overpower. Ya. Nah, bayangkan kalau kita ya tahu cara penanamannya yang sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali, bayangkan ya. Kita tidak perlu repot-repot untuk ya mendapatkan hero overpower itu. Nah, perlu kakak jelaskan juga, kenapa kok telo yang overpower ini selalu di-banned. Nah, jadi pasti tahu lah di-banned itu apa istilahnya ya. Di-banned itu enggak dipakai atau di apa ya misalnya tidak dipakai lah untuk game itu ya. Ya, di-banned lah. Nah, kenapa? Kenapa kok kita harus nasi? Ya. Nah, namanya juga overpower. Takutlah yang lainnya ya. Jangan takut deh. Jangan takut ada di semuanya. Ini adalah hero overpower. Nah, cara menanamnya cukup mudah. Ini di sini Pak Dasim. Nah, sudah mencoba untuk menanam. Nah, akan dibantu sama ustazahnya untuk menanamnya. Cukup mudah. Cukup ditancapkan saja, Adik. Cukup ditancapkan saja. Coba perhatikan di sini. Batang ya, kira-kira panjangnya sekitar 20 sampai 30 cm. Pilih yang ada daunnya. Ya. Tidak perlu ragu. Mau sebelah mana ditancapkan, cukup ditekuk bagian ujungnya. Nah, dikasih jarak ya. Tinggal ditancapkan. Nah, inilah salah satu OP overpower dari negara kita, yaitu kita mempunyai lahan yang subur. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Sangat mudah. Bahkan umbinya yang kakak pegang ini bisa ditancapkan, nanti akan tumbuh akar di sekitar kulitnya. Ya. Nah. Nah. Nanti ini
ya perlahan-lahan akan tumbuh akar ya kecil di bawah di dalam permukaan di dalam tanah ini ya. Jadi permukaannya di sini akan semakin segar, daun-daunnya ini pertanda ya kalau sudah daunnya sini mulai segar, mulai mulai bisa tegak mengarah ke arah sinar matahari, berarti akarnya sudah mulai tumbuh. Meskipun kecil ya, meskipun kecil seperti ini ya, Masya Allah, ini bisa ya memberikan kehidupan bagi seluruh batang ini. Insya Allah ya, semua yang ditanam ini akan tumbuh dengan baik adik-adik semuanya dan akan menghasilkan hiru-hiru seperti ini. Bayangkan saja ya, hiru ini akan tumbuh berkembang, akan menjalar ya. Nah, supaya ya arah menjalarnya juga merata, maka diberi suatu bentuk gundukan tanah ini. Nah, untuk masa panen tentunya hiru ini seperti ini sekitar berapa lama Pak Zasin? 3 bulan bisa? 3 sampai 4 bulan. Nanti seperti ini, 3 sampai 4 bulan, Dek. Nah, dengan saja kalau misalnya kita mengkonsumsi satu saja dengan skill ya yang sudah saya kakak sebutkan tadi ya. Dan ini setiap hari kita konsumsi, insya Allah di dalam tubuh kita akan mempunyai skill yang luar biasa juga. Ya, jangan saja. Kalau misalnya kita ngebanet ya salah satu hero ya, apa itu misalnya dari tank atau dari assassin ya atau apapun yang dipilihnya, kita akan menjadi warga negara Indonesia yang luar biasa. Ya, jangan lupa warga negara Indonesia yang luar biasa, yang tentunya ya akan disegani oleh negara lain. Ya, kakak lanjutkan di sini. Jadi setelah kita 3 bulan sampai 4 bulan panen, ya, baru kemudian tentunya ya dari skin yang masih ada tanah-tanahnya kotor seperti ini proses selanjutnya adalah dicuci, ya. Dicuci, karena tentunya nanti proses ini kan menjadi proses untuk diolah menjadi makanan yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya ya kita harus menghilangkan terlebih dahulu ya. Nah, sisa-sisa dari tanah yang menempel. Nah, ini kita lihat ustadznya lagi mencoba ya untuk mempersiapkan lahan. Nah, ya, itu rupanya ada telo, kelihatan ada muncul telonya. Saya menemukan harta karun. Ya, itu harta karun kita, ya. Tentunya kalau harta karun yang sering ditemukan, ya, itu luar biasa, ya. Ukurannya bisa sebesar itu ya, lebih dari 1 kepal tangan adik-adik semuanya, ya, luar biasa, ya. Biru kita temukan di ya dalam tanah ya, bahkan mudah untuk ditemui. Nah, bayangkan saja ya, untuk lahan yang tadi ini mulai dari ujung sana masih sekitar 3 meter saja kita sudah temukan ya. Alhamdulillah ya. Nah, banyak sekali di sini. Nah, hero-hero yang sudah ada di sini ya, yang bisa kita konsumsi. Bahkan kalau setiap hari itu pasti lebih dari cukup 1 anggota keluarga ya. Ya saja ya. Dan salah satunya adalah memang ini membuat kenyang. Jadi tidak perlu ragu nanti kelaparan ya kan, atau nanti merasa kembung apa tidak usah perlu ya. Teknologi ya, kalau adik-adik pernah mendengar seperti teknologi dari astronot ya yang pergi ke ruang angkasa. Nah, apa salah satu konsumsi ya? Hanya cukup 1 butir kapsul kecil saja ya, yang mengandung ya berbagai macam jenis makanan, terutama yang dipakai adalah telo, bisa juga kentang ya, karena begitu masuk ke dalam tubuh kita ya, di pencernaan kita dia akan mengembang dan akan membuat
ya tubuh kita terasa selalu kenyang. Tetapi dengan sekecil kapsul saja, nutrisinya luar biasa. Bayangin aja ya, memasukkan ya hero di dalam tubuh kita. Dan itu sudah dirasakan oleh tim astronot. Dan itu sudah diakui bahwasanya nutrisinya sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, mungkin kiranya di lahan ini ya ada sedikit informasi mengenai bagaimana supaya lahan-lahan ini juga ya bisa dimanfaatkan selain telo, karena ya seperti inilah kondisi pertanian di wilayah kita Indonesia ya, mulai dari singkong ya, kemudian ada aneka sayuran-sayuran yang lain, ada kangkung, ada serai ya, ada kacang-kacangan. Nah, dari sini saja ya kita bisa melihat begitu ya hebatnya ya wilayah negara Indonesia ini ya bisa mencukupi ya kehidupan seluruh ya warga negara Indonesia. Adik-adik ya, bayangkan kalau misalnya ya kita semuanya ya bersama-sama ya bisa ya mengolah lahan-lahan seperti ini ya. Nah, tentunya ya tidak perlu harus memiliki seluas ini, tapi bisa dimulai dari yang kecil, dari pot ya. Tentunya ustadz-ustadzah sudah pernah mengajarkan bagaimana cara menanam dari ya media ataupun tempat yang kecil. Nah ya, silakan mungkin ustadzah ada yang mau tanya, silakan adik-adik, kakak kasih kesempatan untuk ada pertanyaan, nanti kakak jawab, silakan. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita buka 2 pertanyaan ya. Untuk yang di ladang ini. Bisa nanti tanya sama Kak Irfan atau nanti sama Pak Dasim. Pak Dasim itu petani yang mengolah di ladang ini. Tuh, silakan kita buka 2 pertanyaan. Cuman silakan player-player, ada pro player yang sudah niti glory, siapa nih niti glory? Silakan ini ya. Paham ini ya. Ustazah Mega. Yang mau bertanya, kira-kira yang dibuat bakpo itu yang apanya? Yang singkong atau yang telo atau yang wortel? Nah, bisa ditanyakan semuanya nih sama atau daunnya ini yang dibuat bakpo telo. Nah, gitu ya. Oke, boleh ditanyakan yang berhubungan dengan kegiatan di luar ini ya. Jadi, Oke, nah kakak hebat, itu Ustadzah Mega sudah membuka pertanyaan buat kakak hebat. Coba Ustadzah pilih 1 penanya ya di sini. Yang berkesempatan untuk bertanya. Nah, coba Ustadzah akan lihat, cek anak-anak yang mau bertanya, boleh acungkan tangannya dulu. Ya, Ustadzah pilih Ananda Torik. Ya, Mas Torik dari kelas 5 Al-Hawaritsmi. Silakan Mas Torik. Disampaikan pertanyaannya, itu sudah ada narasumber hebat. Langsung dari 2 pertanyaan. Gimana sayang? Ada 2 pertanyaan, Us. Ya, boleh, Ya, silakan. silakan bertanya. Ya, yang jelas. Ini order atau guru tamu, Us? Iya sayang, sudah disaksikan di sana. Kita sedang outdoor virtual, begitu ya, Mas. Ya, habis itu lokasinya ada di mana? Nah, Ustadzah Mega, Mas Torik bertanya, lokasinya Ustadzah Mega ada di mana? oke, akan sudah jawab bersama dengan Kak Irwan. Kak Irfan. Oke. Lokasi kita di mana ini tepatnya? Iya, pertanyaan bagus ya. Oke. Pertanyaan bagus sekali ya. Lokasi kita di sini ya ada di Purwodadi. 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 Kalau misalnya jadi ada kesempatan
ya datang lewat jalan tol, itu kelihatan tuh jalan tolnya, bisa kakak lihatin gitu Ustadznya. Nah itu jalan tol dari arah Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya juga bisa melihat lokasi kita, ya. Nah di kilometer 76 insya Allah. Nah bisa nanti adik-adik ya, di situ kan pasti di jalan tol itu ada tulisannya pintu keluar Purwodadi. Nah ada bisa lihat di situ. Nah nanti ya Ustazah di sini akan bantu untuk Sherlock juga bisa. Nah Sherlock juga nanti bisa di browsing juga, ketik aja warung daun. Warung daun. Warung daun. Warung daun, ya, Mas Tori. Di Instagram kita juga ada, ya kan? Di Google Maps juga ada. Misalkan ada di browsing, di YouTube juga ada deh. Ketik aja warung daun. Nanti kebetulan waktu itu kita dibantu sama tim kreatif, ya, bikin spotlight ya, istilahnya profil, ya, spot tempat-tempatnya, ya, kita di sini pakai drone, ya, kan kelihatan semuanya di situ adik-adik, ya. Nah manfaatkan dari gadget, ya, jangan main melulu, ya kan, jangan push rank aja, ya, jangan push rank aja, ya, nanti kalau push rank mabar bareng-bareng, tapi manfaatkan, diketik di Google, ketik dulu warung daun. Ya. Ya. Tempatnya ada di Warung Daun Purwodadi. Aksesnya cukup mudah ya kakak hebat. Silakan berkunjung di sana kalau penasaran. Baik, terima kasih Bapak narasumber sama Ustadzah Mega. Akan kita buka kembali pertanyaan lagi. Jika tidak ada, kita langsung kembalikan ke Ya, sekarang kita kembali kemana ya Ustadzah Mega? Oke, setelah ini kita akan menuju ke tempat yang lain. Nah, ke mana ya? Ke prosesnya. Tadi kan kita sudah berada di ladangnya. Wah. Nah, yang habis dipanen, jangan lupa kita tampilkan dulu nih Pak Dasimnya tuh, yang bantu Ustadzah untuk memanen tadi. Wah, kita say thank you ya. Dipersilakan. Ya, setelah panen dari lahan kita bawa ke tempat produksi. Terus kita bawa ke produksi. Jadi di produksi itu pembuatan bakpo telo dan via telo. Nah, itu macam-macam lah kuenya. Nih. Itu. Jadi di sini hanya tempat penanaman dan seperti itu. Jadi ini adalah tempat untuk produksi awal ya Pak ya? Ya. Bakunya ya? Dan bakunya. Ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Dasim atas informasinya. Ya. Oke anak-anak, terima kasih sudah bersama Ustadzah Mega di ladang utama ini dalam produksi bakpo. Ya, terima kasih Ustadzah Mega sudah setia menemani kita dari sana. Pencucian bahan bakunya. Sebelum menuju ke prosesnya, kita akan ke tempat pencucian bahan bakunya. Sebelumnya setelah kita berpanen telo, mari kita kembali lagi ke tempatnya Ustadzah Ima. Mau diajak kemana ya Ustadzah Ima? Sudah siap nih. Oke, terima kasih Ustadzah Putri, Ustadzah Mega. Nah, setelah dari lahan, setelah manen telonya tadi ya, kira-kira kita apakan ya ke telanya? Nah, sini. Ayo ikut Ustadzah. Lah, Ustadzah Ima tidak sendiri. Kali ini Ustadzah ditemani oleh Kak Dia. Ustadzah Sukmi dan Kak Dia sudah siap menemani anak hebat di rumah. Anak-anak siap mencatat ya. Kita akan membuat yang pertama bakpo telo. Nah, telo yang tadi sudah dipanen sama Ustadzah Mega, sudah dikasihkan ke Ustadzah Sukmi di sini. Dan sebelum diolah, langkah yang pertama harus dulu telanya ya anak-anak ya. Ini sudah ada Ustadzah Sukmi dibantu dengan Ibu Dia. Assalamualaikum Ibu Dia. Ya, waalaikumsalam. Nah, itu dicuci kakak hebat. Kemudian apa ini Ibu Dia? Setelah dicuci seperti ini, kita untuk menghilangkan kotoran, kemudian untuk menghilangkan tanah yang ada dari lahan tadi. Setelah itu kita lakukan pengupasan.
Nanti setelah dikupas baru dikukus. Setelah dikukus bisa dijadikan aneka olahan. Ada bakso, ada nugget, es krim, kemudian french fries. Pasti adik-adik suka semua. Oke. Nah, udah bersih ya. Bersih ya. Ya. Busuk ya. Oke. Langsung saja. Oke. Mana ini tempat proses untuk produksinya? Kita ikutin Ustadzah Ima dan Ustadzah Sukmi menuju tempat pembuatan olahan dari bahan baku telo ya. Sudah siap? Sudah pakai? Ya, ayo. Ya. Tadi setelah dicuci, ya setelah dicuci, direbus. Nah, setelah direbus, seperti ini. Jadi, oke, setelah direbus, kemudian dihaluskan. Nah, yang sudah ditunjukkan sama Ibu dia. Ini harus menggunakan telo yang ungu ya, Bu. Ya, kalau telur lain bisa, cuma bedanya ada di kandungannya. Oh, jadi memang lebih bagus yang telo ungu, warnanya ungu. Makanya dia dibilang seperti itu karena rasanya lebih manis ya. Oke, sip. Let's go now, Kepo. Siapkan kertasnya. Kukus. Nah, Ini namanya apa Ibu alatnya? ini namanya mixer. Jadi di sini kapasitas mixer kita kurang lebih di 25 kilo gitu. Jadi memang di sini kapasitas kita besar. Yang pertama, ini habis kita campurkan ubi jalar yang udah dihaluskan tadi gitu ya. Kemudian nanti kita campurkan dengan tepung, kemudian ada nanti telur, ada susu, kemudian ada pengembang atau ragi instan. Ya, diulang ya. Ya, nanti akan dicampurkan dengan tepung, gula, yang fresh ya, Kak. Ya, pakai yang fresh. Kemudian setelah itu ada telur, ada telur, ya. Ya. Oh, ini ya. Kemudian dan lupa dan menangkap dari setelah ini udah agak Ayo, kita kira-kira butuh berapa lama itu supaya ubinya halus? ubinya lebih halus, kurang lebih waktunya di sini itu mungkin 5 menit udah cukup. Terus habis itu kita masukkan untuk untuk tepung, kemudian nanti gula, kemudian ada ragi instannya. Ya, sedang dipersiapkan. Ini adalah ragi ya. Ragi itu untuk pengembang ya Bu ya. Untuk pengembang bakpaunya. Ya. Ragi kering. Jadi bisa kalau misalnya di pasar itu ada Fermipan, Saf instan, kemudian ragi yang jenisnya kering, macam-macam kalau di pasaran gitu. Ini tadi raginya dikasih air hangat ya, Bu ya? Kita kembangkan agar dia lebih cepat untuk di proses pencampurannya. Oke. Jadi ya. Ini
Ini untuk proses penyampurannya ya. Jadi ini raginya udah sedikit mengembang. Nanti setelah itu kalau kita campurkan ke adonan dia lebih cepat. Intinya seperti itu. Setelah itu untuk susunya memang kita di sini pakai susu segar ya. Jadi kualitasnya juga untuk lemaknya dia lebih banyak. Kemudian dengan segar ini untuk dirasa hasil akhir itu lebih bagus. Gitu. Jadi untuk kondisi bawangnya tidak kering dan dia empuk. Nah, sekarang yang di sebelah situ proses apa, Bu? Yang mana? Yang ini ya. kita pencampuran antara telur, pengembang, kemudian dan gula. Gitu. Kita campurkan tersendiri. Kita aduk rata ya. Kita tunggu sebentar ya, adik-adik ya, untuk fermentasinya biar agak kembang. Ya, yang rata ya ini ya. Ya. Setelah tercampur rata, gula, telur, sama pengembangnya Ya. sekarang Kita ukur untuk susu segar yang kita gunakan. Itu ya, kita pakai ukurannya gelas. berapa, Bu? Ukurannya berapa, Bu? 200. Oh, ukuran susunya hanya menggunakan sedikit ini ya? Iya. Hanya menggunakan 200 ml ya? Nah, Iya. Sudah dituang. Proses nah, sambil menunggu anak-anak bisa diulangi lagi menggunakan telur, tepung terigu, gula, telur, susu, dan juga ragi. Sudah ya? Oh belum. Ya, campuran telur, gula, Ya, anak-anak, sekarang kita akan memasukkan campuran telur dan gulanya ya, juga pengembangnya. Kita jadi satukan dengan telurnya yang sudah lembut. Nah, dimasukkan. Oke, pelan-pelan ya, sedikit demi sedikit. Nah. Ini prosesnya tadi sekitar berapa menit, Budi ya? prosesnya kalau yang di sini 30 menit. Oh, 30 menit ya, anak-anak. Oke. Nah, Ragi. yang kedua kita masukkan campuran ragi yang sudah bersatu dengan air raginya. Kita masukkan ke adonannya. Nah. Patoknya Dikurangi ya ini ya, karena kita akan memasukkan tepung terigunya.
Oke, setelah itu kita tambahkan untuk kecepatannya. Oke, kecepatannya ditambahin lagi ya, kecepatan mixernya. Nah, ini biarkan adonan dari yang tadi kita udah masukkan dengan tepung sampai mencampur rata, gitu ya. Iya, menjadi satu adonan. Nanti kita tunggu ini adonannya sampai kalis ya Bu ya. Jadi benar-benar sampai bercampur rata terus elastis. Kalis itu ya. 30 menit ya? Iya, 30 menit. Sudah. Oh, sudah ada lagi. Kayaknya makan ya. Ya, biar aku yang ikut kami. Gitu ya. Ya. Nah, ini adalah proses pengadukan antara tepung dan bahan dasarnya tadi ya, ketela. Oke. Kita timbang beratnya 80 gitu ya, adik-adik ya. Setelah kita timbang adonannya berat 80 baru kita bisa melakukan pengisian. Nah, pengisiannya ini ada coklat, keju, kacang tanah, selai yang sudah kita siapkan gitu. Ya, ada. Oke. Berarti harus ditimbang supaya beratnya sama, ya Bu ya. Iya, jadi ditimbang agar beratnya sama. Di sana di etaton. Nah, sudah. Adanya seperti ini ya, adik-adik ya. Sudah kalis, kemudian kita lakukan pengisian. Kalau ada yang di rumah pengisian apa ya? Coklat, keju, kacang tanah atau kacang hijau. Kalau tadi ya sukanya rasa keju. Jadi kita isi untuk ikan kejunya ya. Ini kita simpan isiannya di dalam adonannya bakpao. Kalau pada sini mau yang rasa kacang ya ini ya, kacang tanah, kacang hijau, ada kacang hijau, kacang keju, dan strawberry. Seperti bola, kemudian kita kasih alas kertasnya bakau, kita tempelkan di sini, kita susun di loyang hingga penuh. Ya. Nah, setelah itu kita tunggu pengembangannya kurang lebih 20 menit. Setelah itu baru bisa masuk ke mesin kukusan yang ada di belakangnya tadi ya. Iya. Itu mesin kukusannya. Gitu. Jadi setelah mengembang dimasukkan mesin kukusan, kita kukus 20 menit. Untuk setelah 20 menit bisa kita ambil untuk bakpaunya. Nah, ini bakpao yang udah kita tata di loyang yang udah penuh. Wow.
kayak TV kalian ya. Minyak Inaya. Tuh ya, jadi di sini macam-macam rasanya. Ada kacang tanah, kacang hijau, coklat, keju, selai, strawberry. Sudah lengkap rasa-rasanya. Siapa yang ingin nyoba di rumah? Saya. Sudah jelas hanya ini sampai di sini untuk materi untuk pembuatan bakpaunya. Oke, berarti sudah jadi ya, Bu Dia. Sudah kita dapatkan Produknya. Seru sekali kan? Lah, mungkin dari kakak-kakak hebat ini ada yang punya pertanyaan tentang pembuatan bakpao. Silakan, Ustazah tunggu. Baik, Ustazah Ima. Wah, kakak hebat pasti tergoda ya dengan bakpao telo. Wah, sudah banyak yang angkat tangan. Baiklah, tapi hanya satu orang saja yang mendapat kesempatan kali ini. Ya, Ustazah akan tunjuk siapakah dia yang beruntung. Siapa yang beruntung? Deng dong. Ya, Ustazah panggil Ananda. Beruntung. Zidan. Silakan Mas Zidan. Apa pertanyaanmu? Silakan disampaikan. Oke. Satu aja. Oh, bukan pertanyaan untuk Satu pertanyaan. satu pertanyaan. Ya, ini sudah ada Ustazah Zid. Ini sudah ada Mas Zidan Ustazah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi nama sumbernya namanya siapa tadi? Kok aku sampai lupa. Tadi nama sumbernya siapa? Oh, Sumbernya namanya siapa tadi? Kok belum jelas aku. Tadi ngomongnya kurang jelas tadi sama Ustazah Sukmi, kurang jelas. Jadi nama sumbernya nama narasumbernya siapa tadi? baik Zidan, kita ulangi ya. Ya, silakan. Perkenalkan, hai Kak Zidan, nama saya Dia. Ya, D-I-A-H. Iya. Oke, ingat-ingat ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Nah, Penanya satu lagi penanya. Ayo. Wah, ternyata ada kesempatan lagi untuk bertanya. Ustazah tunjuk yang perempuan ya. Ya, itu ada. Sudah bertanya enggak? Sudah selesai. Ayo. Nah, Ustazah akan tunjuk satu penanya lagi. Perempuan dari kelas 5. Apa ya? Ananda Salwa. Hai anak cantik, Mbak Salwa. Siapkan pertanyaanmu. Ada wawa. Ya, Mbak Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Ya, Ustazah Ima, ini sudah anak cantik yang penasaran ingin tanya-tanya sama Ustazah. Oke. Ya, Kak Salwa mau tanya apa nih kira-kira? Kak, itu biasanya bakpaunya diisi apa aja? Kita ulangi lagi ya. Yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi ini hasilnya anak-anak. Nah, isian dari bakpao. Sekali lagi kita ulangi pelan-pelan ya. Kamu bisa pakai keju ya. Yang suka keju boleh pakai keju. Di sini serutannya besar-besar loh. Ya, nah setelah keju ada yang suka strawberry boleh. Ini selai strawberry ya. Oke. Enak katanya. Oh, ini kesukaannya Ustazah Mega kalau strawberry. Ya. Kemudian kalau nggak suka strawberry atau keju boleh kamu sekarang pakai yang coklat. Ini boleh ya, Meses. Atau juga yang isiannya yang filling. Betul. Ya, kayak apa gitu tapi coklat aja. Jadi Meses boleh.
Terserah anak-anak hebat. Kemudian ada juga isian kacang hijau. Ya, ini kacang hijaunya. Dan yang terakhir, kalau kamu suka anak, bisa juga menggunakan kacang. Nah, ini ada yang berwarna hijau ini anaknya. Nah, ini ya, itu isinya apa ya? Yang hijaunya 2, ini adalah selai. Oh ya. Nah, ini dia. Fresh strawberry. Ada tujuannya warna hijau. Oke, ada apa lagi Bu Dia selain fresh strawberry? Coklat. Coklat yang ininya di atas warnanya coklat. Oke, sudah? Ya. Wow. Kita mau buat apa lagi ya kira-kira? Yuk, ikutin Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Salwa. Mari kita lanjutkan mengikuti perjalanan dari Ustadz-Ustadzah yang ada di sana. Itu sudah muncul Ustadzah Ina, ya itu sepertinya ya. Sudah masa apa ini ya Ustadzah Ina ya? Hai. Nah, kalau tadi sudah selesai membuat bakpo, ya. Telo bisa dijadikan apa lagi ya? Nah, ini di depan Ustazah Ina sudah ada bahan-bahan. Ada telur, ada tepung terigu, ada tepung tapioka. Kira-kira mau dipakai apa ya? Ada yang tahu? Jadi penasaran mau Ustazah langsung menjawab ya. Ini mau dibuat nugget. Nah, bagaimana cara proses pembuatannya? Oke, kita langsung ke proses pembuatan nugget. Nah, oke, jadi bahan-bahannya tadi bawang putih, bawang bombay kita tumis. Setelah kita tumis, kita masukkan daging ayam yang udah dihaluskan. Dagingnya kena enggak? Dagingnya kena. Oh, ya. Kemudian ubi ungu ya yang udah dikukus. Dihancurkan daging ayam. Nah, kemudian bisa kita tambahkan garam, kemudian ada merica. Setelah itu tepung terigu. Setelah itu ada tepung maizena. Dan kuning telur. Ini ya, kuningnya aja yang kita gunakan. Nah, mungkin Ustazah mau bantu untuk mencampur adonan sampai rata. Oke. Oke. Oke, ini yang udah selesai untuk adonan yang udah kita tumis. Kita masukkan ke dalam yang pertama yang ada ubinya, kemudian pakai ini Pak. Nah, kalau udah bercampur, bagaimana Ustazah? Kita lihatkan ini sudah bercampur. Sudah, tapi kurang halus ini, sampai halus ya? Oh, nggak usah. Memang kalau nugget teksturnya agak kasar gitu ya. Gitu. Iya. Seperti ini ya. Ya. Setelah itu kita cetak di cetakan kue yang adik-adik punya. Kalau kita di sini cetakannya persegi panjang, bisa persegi, bulat,
Atau adik-adik ingin kalau misalnya Berbentuk hati. nah gitu juga bisa. Silakan dimasukkan ke sini. Nah. Wah, lezat sekali. Nugget. Nugget ya. Diratakan ya. Nah, kita lihat proses pembuatan nugget ya kakak hebat. Iya, ini Nah, Ustazah sedang mencetak ini. ya, tapi nuggetnya ini enggak yang asin, ini manis karena terbuat dari ubi jalar atau telo atau ketela. Sepertinya manis deh. Iya. Seperti Sudah, kalau sudah kita masukkan di kukusan yang sudah kita siapkan. Nah, kita kukus kurang lebih selama 20 menit ya adik-adik ya. oh, dikukus dulu. Dikukus ya, ternyata dikukus dulu hingga Sudah. 10 menit. Untuk nuggetnya yang udah selesai dikukus, kita dapatkan bentuk seperti ini. Bentuknya persegi panjang. Bukan pemotongan. Matang ini. Panjang apa kotak-kotak ya? Kalau Kadia sukanya bentuknya panjang. Jadi di sini Kadia potong panjang-panjang ya. Oh. Wow. Maksudnya. Wah. Enak sekali sepertinya. Ketela rambat bisa jadi bakpao telo. Sekarang bisa jadi nugget. Nugget telo. Iya, habis ini jadi apa lagi ya kakak hebat? Kita saksikan terus nih. Jangan lupa untuk ditulis biar kalian dapat informasinya. Oke. Nah, sarung tangan dulu. Jaga prokes. Nah, kita masukkan nugget yang udah kita potong-potong panjang, kita masukkan ke putih telur. Nah, Nanti disebutkan temperatur minyaknya. ya. Nah, itu masih dimasukkan ke putih telur ya. Pakai telurnya enggak itu ya? Putih telurnya kemudian ditaruh di tepung roti. Nah, setelah dimasukkan ke ya putih telur, dimasukkan ke tepung panir kakak hebat atau tepung roti. Nah, ini yang udah siap nanti untuk digoreng ya. Sudah disiapkan minyak panas. Nah, hati-hati kalau kakak hebat mau mencobanya di rumah ya. Minyaknya ini kurang lebih sekitar 150 derajat ya, jadi nggak usah yang terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti gosong ya, atau nanti namanya menjadi tidak. Ya, katanya kakaknya gunakan api sedang biar tidak gosong. Panasnya juga bisa merata. Ini ya. Oke. Nah, dimasukkan semuanya ke wajan penggorengan. Semuanya sampai habis dan warnanya nugget berubah menjadi warna kuning keemasan. Wah, harum sekali nih. Apa yang mencoba? Nanti di rumah praktekkan ya. Wah, ini sedang proses
menggoreng. Oh, sudah hampir matang. Nah, itu sudah kekuning-kuningan warnanya. Sepertinya sudah mau diangkat sama kakaknya ya. Yummy. Enak sekali sepertinya. Kemasan dan ya untuk diangkat seperti ini hasilnya. Nuggetnya berwarna kuning keemasan, kuning kecoklatan. Tunggu dulu. Enak sekali sepertinya ya, kakak hebat. Wah, ini digorengin lagi buat kita ini kayaknya ya. Seperti ini ya adik-adik yang di rumah ya untuk nuggetnya. Mantap. Anak-anak boleh ambil satu-satu. Ustazah Inaya, boleh dong dicoba dulu nuggetnya. Gimana rasanya? Dibuka. Mateng apa enggak? Kan masih panas, belum bisa dicoba ya. Oh, belum bisa dicoba ternyata. Rasanya pasti enak, baunya loh. Mantap. Nah, ini masih dilanjutkan terus ini. Sudah? Sampai ini kita goreng habis ya adik-adik. Apakah ada yang di rumah ada pertanyaan? Sembari kita tunggu menggoreng. Oke. Di rumah ya. Siap kakak. Kakak hebat yang ada di rumah. Yang sudah penasaran dengan nuggetnya Ustazah Inaya. Enak enggak ya? Ustazah Ima boleh tanya ya? Boleh dong. Ayo siap. Oke. Ustazah akan cari kakak hebat. Cari. Ya. Ya, hai Mas Raffi. Bukan Raffi Ahmad ini, tapi Raffinya Ibnu Sina. Kamu kali ini dapat kesempatan untuk bertanya karena kamu sudah raise hand. Oke. Ya, sayang, apa yang mau ditanyakan Mas Raffi? Kok geleng-geleng kepala? Oh, kakak hebat minta tolong. Yang tidak ada kepentingan untuk bertanya, silakan diturunkan raise hand-nya ya. Nah, yang ingin bertanya, acungkan tangannya. Ya, ini ada kakak hebat yang dapat kesempatan. Mas Rafa dari kelas Jabir Ibnu Hayyan. Mas Rafa, kamu mau tanya apa? Sudah ngiler ya sama nuggetnya Ustazah. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Apa bedanya singkong dan kelok? Sayang, bisa diulangi pelan-pelan. Apa bedanya singkong dan telok? Apa bedanya singkong dan telok? Apa bedanya singkong? Karena membedakan telok ungu dan telok kuning. Oh iya, oke. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Apa bedanya telur sama singkong? Yang kedua apa ya bedanya telur ungu dan telur kuning? Oke, pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu dia. Bedanya apa ya? Telur dan singkong. Oke, kalau singkong ini umbinya tidak berasa manis. Biasanya kalau singkong umbinya itu lebih ke rasanya gurih gitu ya. Kemudian kandungan karbohidratnya lebih tinggi daripada daripada telo. Jadi singkong ini tinggi karbohidrat. Kalau ubi jalar atau ubi uni ini kandungannya biasanya dia yang berwarna ungu ini bagus untuk serat di pencernaan. Itu bagus untuk kesehatan. Jadi untuk perbedaannya yang warna kuning dan yang warna ungu ini ada kandungan antosianin sebagai antioksidan di dalam tubuhnya adik-adik gitu. Jadi kalau adik-adik suka makan telo nanti bisa lebih bisa awet muda, kemudian menangkal radikal bebas, polusi udara.
fungsinya antioksidan di dalam tubuh gitu. Kalau yang berwarna kuning, untuk ubi yang berwarna kuning ini dia cuman kandungan karbohidratnya saja yang lebih tinggi gitu. Gitu. Wah, banyak sekali ya manfaatnya ya Budi ya. Banyak. Oke. Nah, ini nuggetnya sudah berwarna keemasan. Ya, itu tadi jawaban dari kakak-kakak yang ada di sana yang sudah menemani kita ya Mas Rafa. Sudah paham belum sayangku? Cukup jelas ya penjelasannya. Perbedaan dari telo ungu dan juga telo kuning. Begitu juga dengan manfaatnya. Terima kasih untuk Mas Rafa yang hebat. Luar biasa. Kita bisa bikin awet muda ini Abah Kodim. Wah, kayaknya kita harus makan banyak telo ya. Makan telo ungu aja. Iya, makan telo yang banyak biar awet muda. Kakak hebat harus juga makan ini ya. Karena kandungan dari telo ungu cukup banyak tadi katanya. Cukup bagus juga untuk tubuh kita. Kalau yang singkong tadi karbohidratnya lebih banyak dibandingkan telo ungu. Jadi mungkin hanya membuat kenyang begitu ya. Oke. Kita cek lagi. Terus ada Ima yang harus dilakukan lagi di sana. Apalagi Ustazah Ima. Nah, siapa yang mau mencoba? Sudah jadi. Ya. Sudah dingin waktunya. Waktunya kita mencicipi. Boleh di-shoot. Minta tolong di-shoot Ustadz. Itu bagian nuggetnya yang akan apa ya? Akan dicicip. Nah. Ini ya. Dalamnya warnanya ungu. Ungu juga ya. Ungu, maka dalamnya juga berwarna ungu. Rasanya gimana Ustazah Ima? Manis, asin, gurih atau gimana nih? Harum gitu ya. Rasanya tadi ada bumbu merica, garam, bawang bombay, bawang putih. Nah, itu yang menjadikan rasanya menjadi gurih. Dan manis. Iya, dari ubi-ubinya tadi ya, dari telurnya. Oke. Mungkin ada lagi Ustazah Putri dari kakak-kakak hebat yang mau bertanya. Oh, masih banyak ini Ustazah Ima. Ustazah Ima mau dikasih pertanyaan berapa ini? Ya, kakak hebat yang dapat kesempatan. Wah, mantap ini ya. Ustazah akan tunjuk yang perempuan ya. Tadi sudah cowok, kita cari yang perempuan. Nah, ini anak-anak cewek yang suka masak. Tapi ternyata yang cowok juga cukup antusias. Mbak Iva, kamu dapat kesempatan pagi ini untuk bertanya. Siapkan pertanyaan terbaikmu sayang. Silakan disampaikan langsung kepada kakak-kakak hebat di sana. Ya, Mbak Iva, silakan. Ustazah, tapi bahan-bahannya apa, Us? Bahan untuk apa? Bahan untuk membuat nugget. Bahan-bahan untuk membuat nugget, Ustazah Ima. Terima kasih, Kak Iva. Ya. Oke, untuk bahan-bahannya kita ulangi lagi ya. Iya. Ada apa saja, Budian? Bahan pembuatan nugget telo? Sebelum Kak Dia ulangin, adik-adik siapkan pensil. Boleh. Biar Kak lupa ya. Oke. Yang pertama, yang namanya pasta telo atau ubi jalar yang kukus. Nah, dicatat dulu. Telo, T-E-L-O, telo ya. Iya, telo ya. Oke. Yang kedua, tepung terigu. Oke. Tepung terigu. Ketiga, tepung maizena atau tepung tapioka. Oke. Catat. Setelah itu garam agar apa? Agar rasanya menjadi gurih. Gitu.
Terus bahan yang Setelah itu kelima ada telur. Kita kalau telur pakai kuningnya saja. Oh, berarti tidak dicampur semua ya, Bu? Iya, tidak dicampur semua. Setelah itu baru kita mixing atau kita campurkan semua bahan tersebut. Jangan lupa ditambahkan daging ayam agar kita nambah protein hewaninya. Jadi telo mengandung protein hewani. Oke, telonya mengandung. Oh, telurnya sendiri dia mengandung karbohidrat. Oke, karbohidrat. Iya. Oke, Sudah sip. lengkap. Oke. Mbak Iva? Terima kasih Ustazah. Oke. Terima kasih Mbak Iva. Itu tadi bahan-bahannya ya Kakak hebat. Silahkan dicatat. Boleh dicoba di rumah atau langsung mampir ke sana. Iya. Bagaimana Ustazah Ima? Masih ada kesempatan untuk bertanya lagi kah buat Kakak hebat? Sambil menunggu. Ya Ustazah Ima. Apakah ada lagi untuk Kakak hebat bertanya? Ternyata telo bisa dibuat untuk apa? Tadi ada telo, terus nugget. Masih banyak lagi telo bisa diolah menjadi makanan yang enak dan sehat. Ya, oke? Oke, sekarang kita coba ke sebelah sana, Ustazah Inaya. Ada apa lagi ya? Yuk, kita jalan lagi. Ayo kita ikutin ya Kakak hebat perjalanan dari Kak Ima. Iya, seru. Tadi ada kita sudah pakai telarang atau ular. Ya. Tadi Ustazah lagi bantu-bantu melanjutkan proses pembuatan bakpaunya. Nah, bakpaunya biar sama ukurannya, itu ternyata dipotong pakai alat. Nah, caranya, iya, biar nggak nimbang satu-satu. Nah, biar cepat hasilnya itu dipotong pakai alat. Wah, itu ya. Oke. Jadi setelah diratakan dalam loyang ini kita masukkan ke alatnya. Wah, ini namanya mesin pemotong adonan. Oh ya. Oke. Nah, dimasukkan. Kita tekan tombolnya. Nah. Nah, apa yang akan terjadi ya? Kita lihat hasilnya. Teret. Ini dia. Ya. Nah, kalau sudah terpotong seperti ini, nanti lebih gampang. Hasilnya nanti anak-anak bisa lihat. Ibu-ibu mengambilnya langsung. Nah, tanpa perlu memotong lagi ya. Tanpa perlu ditimbang lagi, tanpa perlu dipotong lagi. Betul. Kemudian kita lanjutkan mengisi seperti biasa. Nah ini biar ada jadi pecah dengan sebuah telah biar ukurannya sama semua. Oke, nah yang ini proses pengisian bakpaunya diisi dengan keju. Wah, sekali diisi kacang tanah ya Bu ya. Iya, diisi kacang tanah. Oke. Anak-anak hebat, ini yang sudah penuh itu. Halo Ustazah Ima, suaranya dinyalakan Ustazah. Ustazah Ima, suaranya dinyalakan. Ustazah Ima, dinyalakan suaranya Ustazah.
Kita tunggu ya kakak hebat. Nah. Ya, kalau yang isinya itu kita kasih 1 titik. Ya. Sudah ditandain semua bapaunya. Diistirahatkan kurang lebih 15 menit. Seperti ini. Nah, ada rak khususnya. Ini raknya, bukan hanya sepatu aja yang ada raknya ya. Bapaunya juga ada raknya. Oke. Ya, dikasih rak itu. Nah, ini bakpao yang diisi kacang tanah. Kacang tanah dikasih warna apa, Ibu? Enggak. Oh, kacang tanah yang tidak ada tandanya itu berarti isiannya kacang. Nah, ini dia. Jadi ya. Ini yang tidak ada tandanya adalah bakpao yang berisi kacang tanah. Ngumpul semua aja. Oke. Sudah, Pak. Cukup. Wow, itu sudah jadi bakpao telonya Ustazah Sukmi. Menggoda sekali ya. Pembuatan bakpao telo dan nugget telo. Oke. Nah, hari ini kegiatan kita sudah selesai. Anak-anak nanti jangan lupa untuk membuat laporannya, ya. Mulai dari siapa tadi pembicaranya, kemudian tempat berkunjungnya tadi kemana saja, dari tempat bahan bakunya, ya, kebun telonya ya tadi dari ya. lahannya tadi, betul. Dari kebun telo kemudian ke proses pencucian telonya hingga Proses. dikukus dan bisa diolah menjadi bakpao maupun nugget. Oke. Oke, kita pamit ya. Oke. Anak-anak hebat, sekian dulu hari ini kegiatannya. Ustazah Sukmi, Ustazah dan Ustazah Inaya, juga Ustazah Mega, Ustaz Sung, Ustaz dan Ustaz Taufik mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyalakan kameranya dari awal kegiatan pagi hingga akhir. Oke. Nah, kita Ustaz Taufik ayo. Ya, ayo Ustaz. Oke. Oke. Wah, Ustadz Opik bagi-bagi bakpao itu ya habis ini. Pasti. Iya, itu ya kegiatan dari Ustadz-Ustadzah yang ada di Republik Telo. Nah, di sana sudah ada Ustazah Sukmi, Ustazah Ima, Ustazah Inaya, Ustazah Mega di belakang, ada Ustadz Opik. Nah, ini Ustadz Sugeng yang di balik layarnya ya. Wah, alhamdulillah sudah dapat ilmu baru ini ternyata. Oh, ada Ustadz baru juga di sana. Coba kita intip ya. Terima kasih banyak. Kita say thank you dulu ya sama para narasumber di sana. Say thank you. Ucapkan banyak terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Oke. Ayo foto dulu. Loh. Apa? Oh, alhamdulillah itu tadi perjalanan outdoor tentang pembuatan bakpao telo ya. Dari kekayaan Indonesia yang cukup berlimpah ternyata bisa dijadikan banyak makanan. Ada bakpao. Terus ada apa lagi Abah? Nugget. Ada apa lagi Abah? Ada mie. Ya. Ada apa lagi ya? Es krim. Iya. Iya. Wah, enak semua itu ya. Pasti lapar ini ya, soalnya ini sudah menjelang siang. Pasti anak-anakku suka. Ya, suka es krimnya, suka bakpaonya, apalagi nuggetnya. Ya. Kakak hebat, boleh coba di rumah. Tadi kan sudah mencatat semua bahan-bahannya ya. Boleh, silakan mau bikin bakpao, mau nugget, boleh.
Boleh banget ya. Boleh juga dicicipin ini Ustadz Kodim. Mau Ustadz? Iya, cocok. Iya. Baik kakak hebat, Ya. itu tadi serangkaian acara dari kegiatan pagi Outdoor kita, outdoor virtual di Republik Telo. Ternyata dari bahan ubi itu ada banyak manfaat ya, jadi jangan diremehkan, oh Telo gitu, aku nggak suka. Ternyata dari situ kita bisa mengolah banyak makanan dari Telo ya, kakak hebat. Oke, tugas kalian tadi sudah disampaikan sama Ustazah Sukmi. Silakan membuat laporan outdoor ya. Nanti ditulis, dibikin yang keren. Nah, Kasih foto juga boleh iya, ya. boleh juga ini dikirimkan foto kakak-kakak hebat ketika mengikuti kegiatan outdoor hari ini. Iya. Dikirimkan ke ustadz-ustadzanya masing-masing. Kami tunggu ya. Dan jangan lupa juga laporannya juga ditunggu sama ustadz-ustadzah. Iya. Bikin kalimat yang keren, dihias yang cakep. Poinnya akan banyak. Luar biasa. Sip. Baik. Ini sudah akhir dari perjumpaan kita. Baik, Ustazah, karena tadi dibuka dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Doa juga. Yang Ya. nanti akan dibantu oleh teman Kakak kita hebat. dari kelas. Al-Zahrawi. Siapakah dia? Terima kasih ya yang sudah antusias sekali, sudah menyalakan kamera, sudah pakai baju outdoor, sudah lengkap semuanya ya. Oke, Ustazah tunjuk di situ. Ya, hai cantik. Iya, Mbak Renata. Mas Satria. Hai, boleh di iya. Wah, Mas Abrar. Mas Abrar, duduk yang manis dong. Halo Abrar. Iya. Keren. Coba kita tanya sedikit ya Ustadz. Kita Iya. tanya satu persatu kesan-kesannya mereka. Iya. Mulai dari Mbak Renata dulu nih, yang Ah. paling cantik di situ ya. Yang sudah di spotlight. Mbak Renata, gimana perjalanan outdoor kita hari ini? Seru nggak? Seru apa tidak? Seru aja atau seru banget? Seru Ya? banget. Oh iya. Itu belum nyala ya ininya, tapi sudah unmute. Oke. Abrar sekarang. Coba, Mas Abrar, Tadi ngikuti apa tidak? gimana outdoor kita hari ini? Seru nggak? Hah? Terus Tadi bikin apa saja? nggak tahu, lupa. Oh iya. Oke, baiklah. Kita geser ke Mas Satria. Satria. Mas Satria, tadi sudah menyimak jalanan. Iya, tadi sudah bikin apa saja sayang? Coba sebutkan. Ada telo, Dibikin. bakpao. Telonya Bang. dibikin bakpao. Terus Ada dibikin lagi apa nggak? lagi? Nggak tahu, nggak ingat. Oh, selain bakpao enggak tahu Selain ya? bakpao, apa tadi yang digoreng-goreng? Apa ya? Ada garam, sama telur. Yang digoreng Garam itu sama apa? telur. Hah? Nugget, ada nugget. Oh, Ya, nugget. nugget. Satria suka nugget ya? Suka. Bakpao pernah makan? Pernah. Oh Ya. iya. Oke. Berarti tahu tempatnya ya ini? Tahu. Tahu. Oh. Mungkin sih. Baiklah. Karena sudah tahu dan pernah mencobanya, berarti kakak-kakak hebat sudah kenal semuanya Ya, ini luar sama biasa. bakpao telo. Ya, itu tadi mengenalkan lebih dekat dari proses mengambil telonya sampai proses pembuatan ya, sampai jadi, sampai bisa dimakan. Baik. Yuk. Satria, Abrar, dan Renata. Kali ini kalian bertiga berkesempatan untuk memimpin teman-teman untuk berdoa ya. Baik. Dinyalakan mic-nya, Mbak Dinyalakan Renata, mic-nya, Mas Mas Abrar. Abrar dinyalakan mic-nya.
Mas Abrar, nyalakan mic-nya. Ya. Sampai doa ya, Renata ya. Silakan ditaruh dulu alat tulisnya kakak hebat semuanya. Mari kita berdoa. Yang belakang anak-anak juga siap-siap untuk berdoa ya. Nah, dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, get ready. Ready to pray. Say hamdalah. Hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you. Ustazah. You're welcome, student. Ready to pray? Let's pray. A'udzubillahi Allahumma ghafirli wa Terima kasih Mbak Renata, Mas Abrar, dan juga Mas Satria. Dan juga pastinya terima kasih buat kakak hebat semua yang ada di rumah. Ustadz tunggu laporannya. See you next day. See you tomorrow ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.